atau di Bapak Ibu Bapak dulu Ustaz Agus Marjoko mengajak rekan-rekan 7 menara yang menjaga wajah itu adalah bagian dari sebuah ikhtiar perjalanan yang luar biasa. Ternyata penyiapan generasi itu gak mudah kepada ibu. Dan kita bisa membayangkan setelah nanti kita meninggal itu, anak-anak kita ini sudah bisa melanjutkan perjuangan belum? Ini persoalan. Maka jangan hanya kita berpikir bahwa saat ini kita bisa melakukan sesuatu, tapi sepeninggalan kita semua putus karena kita tidak mampu menyiapkan. Nah, untuk menyiapkan generasi ini perlu effort yang luar biasa. Tapi saya yakin dengan kebersamaan, dengan kata pepatah bersama dipikul ringan sama jinjing, kita akan sok-sok sebuah pencerahan insya Allah. Jadi kalau kita lihat, kalau pengamat ekonomi kan melihat ekonominya ini tumbuh atau tidak dari indikator. Nah, saya coba mau ini buku aja Dr. Islam Rais, kita ini merisau bagaimana anak-anak kita nanti ini bisa berjuang melanjutkan perjuangan. Nah, maka Bapak dan Ibu, kita insya Allah generasi setelah kita ini betul-betul kita siapkan. Walaupun itu tidak mudah, kita sudah ada guru-guru kita yang masih muda-muda, jadi umurnya di bawah kita, apalagi di bawah Bapak Ibu yang sudah di atas 60 mungkin, di atas 57 mungkin, nah, masih kita saran di atas usia 50 ke sini. Ini yang menjadi tumpuan kita, itulah yang menjadi tempat penitipan kita ketika kita nanti meninggal, Bapak dan Ibu. Dan ini jangan anggap sepele, karena kalau kita anggap sepele, tahu-tahu kita hanya menyesal di kemudian. Maka kita akan mengajak anak-anak kita, ayo nak belajar. Memang gak maunya yang enak-enak di rumah, mau di pesantren, nangis Pak. Bukan hanya anak kita yang nangis, kita pun nangis sejadi-jadinya. Itu pengalaman, bukan cerita. Bapak bisa tanya anak-anak yang pesantren, bapak-bapak yang bisa dengan anaknya, Pak Haji Prayitno, Pak Ustaz Agus Marjoko, termasuk saya sendiri yang sudah punya anak di pesantren ya. Nah, eranya sudah berbeda. Kalau dulu kita ingin sekolah karena orang tua nggak punya uang, nggak punya biaya. Sekarang ini kan berbalik, orang tuanya ada uangnya, ada biayanya, tapi anaknya yang nggak mau, anaknya yang terpengaruh dengan lingkungannya. Jadi Mas Abi cerita, anak-anak cerita ini semuanya sudah pakai gadget. Gadgetnya itu sudah semalam kita tidak tidur. Jadi risau kita juga kepada ibu. Maka anak-anak yang memang belum waktunya, nggak usah dipegangin HP, karena nanti jadi masalah. Kalau udah kecanduan ini Pak, ini mirip-mirip kecanduan obat-obat yang terlarang. Jadi dan tapi kita sudah punya ada indikator tanda-tanda baik. Guru-guru kita sudah muda-muda ada Ustaz Budi Zulkarnain, ada Ustaz Tohal Makruf, yang tua juga. Kemudian ada kita ada pakai impor ya. Ada Dr. Asad Kamaluddin yang juga mau. Kemudian kemarin kita sempat belajar, anak-anak kita ajar itu Ramadan di Belfast Inggris. Ustaz Dadan, kandidat doktor, beliau juga berkenan bergabung. Nah, kemarin ketika dialog dengan anak-anak itu, dengan Zoom yang kita miliki ini sangat jelas Pak, jadi luar biasa. Teknologi ini mau membantu. Jadi ke depan saya sampaikan ke beliau, sampai dengan 2024 sampai selesainya itu, mohon Pak Ustaz ini berkenan memberikan motivasi anak kita. Ini penting Pak, sehingga saya sering menyebut guru saya Dr. Andes Zulkifli ngajar psikologi pendidikan. Jadi suasana itu bisa dikondisikan. Nah, ini format ini yang ingin kita bentuk sebenarnya. Makanya Dr. Islam Rais ini beliau adalah insya Allah sebentar lagi menjadi guru besar, kita doakan. Atau sudah guru besar Bu
sadar ya? Belum ya? Sebentar lagi. Nah saya ini, Bapak ini cerita kalau mengundang beliau ke sini, saya itu ingat dengan Profesor Isma Salma. Jadi kalau ada film apa itu Kematian Tertukar, dulu cerita itu Penceramah Tertukar. Jadi ada kenangan. Karena kediaman beliau ini berhadapan dengan Profesor Isma Salma, nah, Mas Adi disuruh jemput. Disuruh jemput Dr. Isnawati Rais, yang dijemput Isma Salma. Nah untungnya sampai sini Bu Dr. Isma Salma sama Dr. Isnawati Rais memang juga menunggu jemputan, karena disebut dianggapnya nggak jadi. Katanya Mas Adi salah jemput. Enggak ini tandanya apa namanya terbentuk kenangan yang apa yang menurut saya baik gitu. Jadi alhamdulillah beliau berkenan bersama kita. Nah untuk itu kepada jamaah walaupun sudah pulang tapi mungkin bisa mendengarkan, jangan tidur dulu. Tapi kalau taklim itu yang afdal berhadapan dengan gurunya lagi kayak gitu. Karena itu bagian insya Allah alam berkah. Nah kalau pesantren kalau ada guru yang ngajar di sini itu berlomba dekat dengan gurunya Pak, bukan jauh-jauhan seperti ini Ustaz dan ketika umroh tahun berapa saja di Mekah itu ketika ada syekh begitu Assalamualaikum langsung naik kursi Pak. Nah itu orang-orang Pakistan Turki itu berdesakan menghampiri di kakinya itu Pak, nunduk di kakinya syekh itu sambil mendengarkan. Nah ini karena ingin dapat berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Nah ini sebagai pengantar kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, mengingatkan insya Allah dengan guru kita yang menurut saya kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi. Jadi keilmuannya Ustaz Toha, Ustaz Saleh Bozali, masih muda-muda semua. Yang ini akan kematian kita. Nah, sebentar lagi insya Allah Ustaz Salim akan melonsing rumah kafir. Ini juga melengkapi instrumen kita. Yang itu juga seleksi, jadi seleksinya ketat. Dan insya Allah 6 atau 7 santri yang akan bermukim. Ini kita doakan hamba Allah yang telah menginfakkan sebagian hartanya diberikan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal jariah bagi beliau, dan insya Allah kita semua mampu mengambil manfaatnya dari adanya para hafid-hafid yang ada di kita. Dan itulah yang insya Allah semeninggal kita, anak kita bertumpu pada guru-guru kita yang ada di sini. Karena kalau kita orang lain gak mungkin Pak, kecuali yang kenal pada kita. Tadi kalau saya ngomong sama Sapi, saya punya PR dengan kawan-kawan, ada yang harus diselesaikan, dan mudah-mudahan ini segera bisa kita selesaikan sehingga paling nggak bisa membantu saudara kita, jamaah kita yang memang ada masalah yang harus dibantu oleh kita semua. Kepada Dr. Roman, Dr. Dajjal Isnawati Rais disilakan hormat, dan kepada para pengunjung disilakan nanti jika ingin bertanya kepada beliau terkait dengan kajian yang disampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Dari Masjid Ihtiyatul Muhajirin mengucapkan selamat mengikuti kajian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Bapak dan Ibu jamaah subuh pada hari yang ke-22 atau 23 Ramadan 1443 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membersamai Ramadan pada tahun ini. Banyak saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, orang dekat kita yang pada tahun yang lalu masih bersama-sama dengan kita, masih melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tetapi pada 1443 Hijriah ini beliau sudah tidak ada lagi bersama kita. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita harus buktikan rasa syukur itu dengan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimalnya. Karena kita tidak punya pengetahuan apakah tahun depan kesempatan yang sama masih kita miliki atau tidak. Jadi kita harus tempatkan bahwa kesempatan tahun ini kita rasakan, andaikan dia merupakan yang terakhir untuk kita. Maka kita harus melakukan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, sehingga andaikan pun kita tidak dapat lagi pada tahun yang akan datang, maka tidak ada penyesalan di hati kita karena tidak melakukan dengan secara baik dan maksimal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan terbaik yang Allah berikan, contoh teladan yang sangat istimewa. Tinggal apakah kita berupaya atau tidak. Sampai sih pasti tidak akan sampai seperti beliau, tapi ada upaya. Karena yang dinilai oleh Allah tidak hanya hasil akhir, buktikan golnya, tetapi yang dinilai oleh Allah adalah proses. Ada upaya untuk itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Ayu, gimana kalau temanya tentang mempersiapkan hari esok. Jadi mempersiapkan hari esok itu ada untuk diri kita sendiri dan ada untuk generasi penerus kita. Selama bumi ini berputar, maka kita butuh orang-orang yang akan melanjutkan dan meneruskan perjuangan kita. Kalau kita perhatikan firman Allah
Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 itu ada hubungan yang tidak langsung tetapi sangat erat dengan Ramadan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, tunduk dan patuhlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esoknya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah masing-masing kita memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Hari esok yang pendek adalah selama kita masih hidup di sini. Sementara hari esok yang panjang adalah sesudah kita pulang. Baik untuk diri kita sendiri ataupun amanah yang dibebankan kepada kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Generasi ke generasi. Kenapa orang sangat pengen untuk punya anak? Tidak hanya meneruskan keturunan secara biologis, tetapi itu adalah untuk meneruskan cita-cita, visi, misi, untuk lillahi kalimatillah dan untuk investasi. Karena kalau kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kesempatan kita selesai. Putus, inqata'a amal. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk menambah kebaikan kita. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengurangi keburukan kita. Ada 3 hal kata Rasulullah yang mungkin kita usahakan ketika kita masih hidup, tetapi manfaatnya masih akan terus terasa walaupun kita telah tidak ada. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Tadi Ustaz Tamim sudah menyampaikan ada rencana tahfiz yang sudah mau launching juga, rumah tahfiz. Andaikan kita bisa membiayai 1 orang saja untuk tahfiz, setiap nanti dia membaca Al-Quran, setiap lafaz-lafaz yang dikeluarkannya, maka yang berinvestasi akan mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau itu adalah anak kita sendiri. Sedekah jariyah ini bentuknya adalah wakaf, yang mana setelah kita tidak ada, dia masih bermanfaat. Kalau dahulu kita berpikir bahwa wakaf itu adalah masjid, sajadah, atau barang-barang mati. Tetapi lama-kelamaan investasi wakaf itu bisa manfaatnya diambil untuk kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan untuk kebaikan, belajar dan lain sebagainya. Andaikan kita menginvestasikan dana kita untuk anak-anak yang belajar tahfiz, lalu kemudian anak ini menjadi guru lagi, lalu kemudian ada lagi muridnya, terus, maka yang menginvestasikan tadi akan tetap mendapatkan. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u.
ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, yang kemudian dimanfaatkan oleh orang yang kita ajarkan itu, lalu kemudian bergulir terus diajarkan dan diajarkan lagi, maka itu akan menarik terus. Nah, kita tidak akan berbicara yang pertama dan yang kedua ini, tapi kita berbicara yang ketiga. Waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan. Harapan besar kita tentu anak kita adalah seperti Ismail bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa dia menolong ayahnya untuk menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas shalihin. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan dapati aku adalah orang yang bersabar. Tapi apakah Ismail menjadi seperti itu tiba-tiba? Tentu ada proses. Proses itu mulai dari mana? Dari panjang sebetulnya, dari pemilihan jodoh, dari pergaulan suami istri, dari kehamilan, dari melahirkan, dari bagaimana menjadikan rumah madrasah pertama dan menjadikan ayah dan ibu sebagai guru pertama dan utama. Tentu kita pengen anak kita seperti Yahya, yang lama sekali didambakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, baru didapatkannya setelah usianya senja. Tetapi Yahya luar biasa sekali, anak harapan. Makanya doa kita selalu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang saya bacakan tadi adalah di surat An-Nisa ayat ke-9. Ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya, tidak hanya kesejahteraan fisik ya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Harapan punya anak dimiliki oleh semua orang yang sehat akan ketika menikah. Tetapi setelah dapat anak, apakah semua orang berupaya betul-betul menjadikan anaknya itu lebih baik dari dia? Padahal doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan yang sering kita baca, mungkin setiap salat kita baca, Rabbana hab lana ini. Tapi apakah usaha kita sudah sampai ke sana? Apakah kita sudah memikirkan apa nanti yang akan mereka lakukan sepeninggal kita? Mungkin Bapak dan Ibu sering membaca surat Al-Baqarah 132, 133. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anak cucunya, Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ya, jadi anak yang dimaksud di sini anak cucu ya. Allah telah memilihkan agama untukmu, dan jangan sekali-kali kamu itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu ayat 132.
Lalu kemudian cucunya dari Ibrahim, Yakub, berpesan pula kepada anaknya dalam bentuk pertanyaan. Mata buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Yakub ingin mendapatkan penegasan dari anaknya. Apakah mereka akan terus lurus pada jalan yang telah diajarkan oleh kakeknya Ibrahim atau menyimpang? Lalu kemudian anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umur kita ini pendek. Lalu kemudian dalam kehidupan kita selalu bukan selalu, maksud saya, ada kalanya kita berjalan tidak pada garis. Ada kalanya kita menyimpang. Ada kalanya kita tidak terlalu lurus kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Lalu kemudian kematian datang menjemput kita. Kita memang sudah minta ampun. Kita diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa dengan adanya Ramadan, yang mana di situ rahmat dilimpahkan luar biasa, maghfirahnya tidak terhenti-henti. Lalu kemudian dijanjikan pembebasan dari api neraka dan seterusnya. Tetapi apakah kita mendapatkannya atau tidak? Karena tidak tahu. Lalu kemudian oksigen kita habis. Malaikat Israel datang menjemput kita. Sementara boleh jadi timbangan kita sama antara yang baik dan yang tidak baik. Apakah masih mungkin itu diperbaiki? Jawabnya mungkin. Siapa yang akan melakukan keturunan kita? Perbuatan baik yang kita tanam ketika kita hidup. Tantangan kita punya anak, punya cucu sekarang memang jauh lebih berat dari tantangan orang tua kita punya kita dahulu. Kalau dahulu mau menonton pergi ke bioskop anak-anak. Tapi kalau hari ini bioskop diantarkan ke rumah, ke saku. Apa saja bisa mereka dapatkan dengan gadget-gadget mereka. Gadget itu seperti pisau bermata ganda, bermata dua, positif dan negatif. Untuk itulah kita perlu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita ini. Mereka harus cerdas secara seimbang. Apa kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita? Yang paling utama adalah kecerdasan spiritual. Yang kedua baru kecerdasan intelektual. Yang ketiga kecerdasan emosional. Dan yang keempat kecerdasan sosial. Kita coba kuliti sedikit tentang hal ini. Kecerdasan sosial merupakan tiang, merupakan fondasi dari kehidupan manusia yang sekarang itu yang mengombang-ambingkan sangat banyak sekali. Andaikan fondasi dari kehidupan mereka tidak kuat, maka mereka akan bisa mudah terbawa oleh arus. Fondasi itu apa? Iman. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tadi, Inna Allah astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pula yang dipesankan oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Anak kita harus kita tanamkan
ke dalam diri mereka bahwa mereka tidak hadir sendiri di sini, tapi mereka dihadirkan oleh Allah dan nanti mereka akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya perjalanan pulang mereka selamat, maka mereka harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu rumahlah yang punya tugas utama untuk meletakkan dasar-dasar nilai-nilai spiritualitas kepada anaknya. Akidah yang mantap, tauhid yang betul-betul. Lalu kemudian mereka harus mengerti pokok-pokok agama. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga dengan itu nanti mereka tidak akan bisa dicelupi dengan mudah ketika mereka telah ke lapangan, telah pergi dari kita. Mereka bergaul dengan teman-teman mereka karena mereka punya benteng. Yang memberikan benteng itu siapa? Kita. Dari mana kita dapatkan? Dari ajaran Allah dan Rasul. Makanya kita harus ingat betul bahwa tugas sebagai orang tua itu sangat berat dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Cara memeliharanya bagaimana? Ya, menanamkan nilai-nilai spiritualitas itu. Nah, ketika mereka sudah punya benteng ini, silakan. Seiring dengan itu diberikan kecerdasan intelektualitas. Otak mereka diasah. Kalau tadi itu hati mereka yang diasah. Sekarang otak mereka diasah. Kalau otak mereka itu cerdas, tetapi hati mereka tidak diisi, wa adallahullahu ala ilmin. Ilmu itu bisa menyesatkan mereka. Banyak anak-anak sekarang itu yang jadi agnostik, merasa bahwa apa yang mereka peroleh itu karena kepintaran mereka, bukan ada campur tangan Allah di situ, tidak ada kekuatan di luar diri mereka. Lalu kalau mereka sudah sampai pada titik tertentu lalu terbentur, maka mereka bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi pegangan itu adalah spiritual tadi. Untuk meyakinkan mereka, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ilmu yang diberikan kepada mereka itu sedikit. Bagaimana mereka memanfaatkan yang sedikit ini? Lah, sehingga mereka merasakan Rabb anta ghaniyun wa ana faqirun ilaik. Allah, Rabb, engkau maha kaya, aku membutuhkan. Nah, menanamkan kebutuhan anak kepada Allah inilah tugas yang sangat penting bagi kita. Sering kita salah sebagai orang tua, ya, lebih banyak memberikan kecerdasan intelektualitas tanpa didampingi oleh kecerdasan spiritualitas. Kalau anak kita nilai matematiknya, nilai bahasa Inggrisnya, atau nilai IPA-nya rendah, sedihnya luar biasa, orang tua marahnya bukan main. Tetapi kalau nilai agamanya atau mengajinya tidak bisa, biasa-biasa saja. Saya sering sekali diminta untuk ceramah nikah. Lalu kemudian orang tua pengen sekali anaknya itu mempertunjukkan barangkali atau apa, khatam Quran istilahnya itu ketika orang mau menikah itu, ya, pengajian pernikahan itu, lalu membaca Al-Quran dari Ad-Duha, kadang-kadang 3 surat saja, yaitu Ikhlas, lalu kemudian Falaq, kemudian Nas, ya. Ada yang sudah S3 baca A'udzubillah saja tidak bisa. Nah, bagaimana pertanggungjawaban orang tua? Coba. Mau kemana dibawa? Ilmu dunia ini kalau kita sudah mati, habis.
Tetapi kalau penanaman nilai tadi tertanam betul-betul, maka ilmu dunia itu menjadi bermanfaat keberadaannya karena didasari oleh adanya pemberian dari Allah dan kemudian bermanfaat ketika diberikan lagi kepada orang lain karena niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan emosionalitas, salah saya, maaf. Kecerdasan emosionalitas. Nah, banyak sekarang itu anak-anak yang emosinya tidak terkontrol karena mereka tidak diajari dengan sesuatu yang membentuk, yang terbentur. Kalau dahulu kita itu mau mendapatkan buku saja, kata orang tua kita, ambil air dulu sekian atau pergi ke sawah dulu, apa dulu, nanti dibelikan. Tapi sekarang nggak begitu kan? Apalagi yang dibutuhkan? Mau beli apa? Ya, baju nggak rusak juga mau dibeliin baju baru. Sepatu nggak rusak juga, ayo kan mau semesteran, mau semesteran baru, sepatunya ditukar dan segalanya. Sehingga anak itu tidak pernah merasa susah. Ketika sedikit saja terbentur, jadilah dia seperti pohon apa namanya? Putri malu. Ya, yang kesinggung sedikit saja, nah patah. Makanya pada generasi-generasi sebelumnya itu tantangan itu bagi mereka adalah memperkuat diri. Tapi tantangan bagi anak-anak sekarang membuat mereka menjadi tidak berdaya. Kenapa tidak terkendalinya emosi mereka? Karena mereka tidak pernah dihadapkan kepada tantangan berat ketika mereka dalam proses. Ada lagi orang tua yang kadang-kadang anaknya kurang nilainya lalu datangi guru. Lalu nilainya jadi bagus, kan gitu. Lalu kemudian belum dapat kerja, nanti datangi pejabatnya, lalu kasih uangnya, maka jadi pegawailah dia. Nah, akhirnya gimana? Mereka tidak pernah merasakan ada perjuangan, yang ada hambatan di situ, sehingga kemudian dalam rumah tangga pun sering terjadi sedikit saja benturan, bubar. Kemudian yang keempat, kecerdasan sosial. Ya. Jadi anak-anak sekarang itu merasa bahwa tidak ada kepentingan yang terlalu besar untuk ada orang lain dalam hidup mereka. Kadang-kadang kita mendengarkan anak-anak ya, orang yang baru menikah yang sudah punya anak 1-2, bagiku yang penting istriku dan anak-anakku. Bagiku yang penting suamiku dan anak-anakku. Ya. Padahal dia lahir dari siapa? Dulu dia dibesarkan di mana? Nah, ini karena nuclear family yang ditiupkan dari barat. Keluarga itu adalah keluarga kecil. Padahal kalau kita di kampung dahulu itu adalah extended family. Ada di situ tante, ada di situ paman, ada di situ mertua, ada di situ bapak, ada di situ ibu. Nah, kita bersosialisasi dengan sangat baik dengan semua orang itu. Sehingga kita tidak seperti orang-orang yang eksklusif, tapi inklusif dimanapun kita berada. Setinggi apapun Anda di luar, tapi di rumah itu Anda anak, Anda menantu, tempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Anda anggota masyarakat, ya tempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, ini merupakan tugas kita sebagai orang tua. Ya, bagaimana menanamkan dan memperkuat akidahnya, lalu kemudian menertibkan ibadah dan syariahnya, sehingga muncullah anak kita menjadi orang yang berakhlak mulia, kemudian passionnya, lalu kemudian bakatnya dipupuk sebaik-baiknya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang spesialisasinya jelas, diiringi oleh sesuatu yang memanggari dirinya terus, sehingga dia akan selalu berada dalam koridor. Banyaknya korupsi itu kenapa ya? Kok dulu nggak seperti itu? Kok lama-lama iya? Nah, itu
pasti rumah yang menjadi masalah. Ya. Nah, kenapa orang mau menginjak-injak orang lain untuk kemenangan dirinya? Kenapa orang mau menipu untuk mendapatkan sesuatu? Kembali lagi ke rumah. Jadi kalau kita pengen masa depan kita di dunia ini yang pendek ini baik, lalu setelah kita pulang, derajat kita diangkat terus karena doa anak yang soleh, karena perbuatan anak yang soleh, maka persiapkanlah hari esok itu dari sekarang. Ya, usaha kita saja tidak cukup Pak, karena kita ini lemah. Lalu apa? Doa. Berusaha, berdoa. Jadi mulai dari kecerdasan spiritual. Nilai itu dulu. Iringi dengan kecerdasan yang 3 tadi. Ya, intelektual, lalu kemudian emosional dan sosial. Insya Allah kalau seperti itu, ketika kita sudah pulang pun kebahagiaan akan kita dapatkan di sana. Kenapa? Kenapa aku diangkat ya Rabb? Kan dahulu tempatku tidak sebagus ini. Doa anak, kiriman anak, sedekah anak. Nah, walaupun kita sudah tidak ada, kita tetap diingat oleh mereka. Jasa kita tetap diingat oleh mereka. Sehingga ketika mereka habis melaksanakan segala sesuatu, mereka ingat, aku dapat melakukan ini karena dahulu aku dididik oleh ayahku dan ibu. Aku dapat melakukan ini karena contoh dan teladan dari ayah dan bunda. Aku bisa sampai seperti ini karena perjuangan ayah dan bunda. Maka dia tidak akan berhenti mendoakan dan tidak akan berhenti memohon kepada Allah. Dilebangkan kubur ayah dan ibu ya Allah. Berikan kepada mereka kebahagiaan ya Allah. Lalu kemudian pertemukan kami dalam bahagia dengannya ya Allah. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ada manfaatnya untuk saya dan juga untuk kita semua. Usikum wa iyaya billahi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah yang ingin dialog, pertanyaan atau konsultasi atau mengabarkan silakan. Tidak ada. Ya, Bapak ya. Saya ingin bertanya mengenai tahfidz. Ya. Saya membaca ada sebuah keterangan nanti para tahfidz itu diminta untuk membaca Al-Quran secara tartil sebagaimana yang mereka lakukan ketika di dunia. Mereka mengatakan begitu. Pada akhir hari itu disebutkan fa'inna manjalika indah akhirin ayati takrohuha. Sesungguhnya tempatmu nanti adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Sebenarnya tidak ada keterangan lagi. Yang jadi pertanyaan saya ada 2. Bagaimana rasio tempat yang akan kita capai dengan surat atau ayat yang kita baca? Ya. Mungkin para tahfidz dari Al-Fatihah sampai Anas akan mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya. Tapi bagi orang yang kayak saya hafalnya cuma kuliah dan buku, itu bagaimana? Terima kasih. Ya, insyaallah. Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama dalam hal kita beribadah kepada Allah, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat. Ya. Niatnya apa? Yang kedua adalah sesuai dengan contoh yang diberikan. Lalu kemudian sesuai dengan ayat yang kita baca itu apa? Maksudnya bahwa nilai kita sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Itu bukan arti letterlek. Ya. Walaupun kita cuma dapat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi itu betul-betul hunjam di hati kita dan itu menjadi praktek kehidupan kita. Sebenarnya Al-Fatihah itu rangkuman dari semua surat dan ayat itu. Ada di situ ujian, ada di situ akidah, ada di situ syariah, ada di situ jalan yang baik, ada di situ jalan yang tidak baik.
Jadi kita juga tidak terlalu dituntut untuk semuanya menjadi hafiz. Ya, yang paling penting apa yang kita hafal itu kemudian kita tadaburi dan kita praktekkan. Ya, karena bisa jadi juga yang masuk neraka itu nanti adalah para hafiz-hafizan, salah niatnya, gitu. Nah, seperti itu kan. Ya udah usah khawatir banget kita ya. Ya, betul. Ada lagi yang ingin? Ya, silakan Pak. Pak Kamil, langsung pertanyaan Pak Kamil. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ingin untuk doa seorang anak saya. Dia satu ayat, tapi di dalam satu ayat keberhasilan dari anak kita itu terletak pada seorang karena pendidikan awalnya dari sehingga keberhasilan itu saya coba mengangkat satu ayat yang di surat Al-Qaf atau surat 46. Di sana itu Allah Surat 46 kali enggak? Ya. 46, surat 46. Ya. Iya, iya. Al-Qaf. Ya, Al-Qaf, ya. Bila nabi terlebih bahwa saya insan fi walidayhi ihsana amalatun kulluhu ulhaq wa ta'atuhu ulhaq wa amruhu wa fisaluhu talata isalatuhuna tahwa hatta idza balagha asdahu wa balagha al-kainah Kola ayat anaknya berdoa. Rabbi yaudini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal shalihan wa abdi di dunyati ini tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Jadi di sini sepertinya Allah Subhanahu wa taala membawakan keberhasilan sedang hamil kemudian kreatif berbelanja. Yang saya ingin tarik itu tadi bahwa ketika anak berdoa orang tuanya diangkat. Nah ini doanya seperti ini. Ya Tuhan, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu dan telah Engkau limpahkan kepada dan kepada kedua orang tua, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah ini ya saya teringat dari bahwa kita orang tuanya. Tapi di dalam masyarakat itu tergantung keberhasilan anak kita. Karena orang tua bisa aja tidak terlalu dekat dengan anak, tapi anaknya berhasil. Nah ini mohon penjelasan tambahan terkait itu sesuai dengan ayat. Baik, yang pertama ukuran keberhasilan itu perlu kita ketahui menurut kita secara manusiawi dan menurut agama. Ya, kalau menurut kita mungkin keberhasilan itu kalau anak kita bisa jadi sarjana, kalau dia mendapatkan kedudukan tinggi dan seterusnya. Tetapi menurut agama tidak itu. Bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh? Walaupun dia bukan sarjana, walaupun dia bukan pejabat tinggi, walaupun dia bukan orang kaya. Nah, jadi kekeliruan memandang keberhasilan ini kadang-kadang yang membuat orang tua merasa kecil hati kalau anaknya tidak sampai kepada tingkat yang diinginkannya secara duniawi.
Nah, tetapi terlepas dari itu, bagaimanapun sedikitnya kontribusi, tetapi kedua orang tua itu pasti berkontribusi. Karena keberadaan anak itu tidak terlepas dari keberadaan orang tuanya. Makanya andaikan anak itu dibuang pun oleh ibunya setelah dia dilahirkan begitu, dia masih tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tanpa dibiarkan, tanpa dipelihara, dia tidak bisa lahir kan? Jadi kontribusi orang tua itu sangat besar. Makanya di sini dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Jadi di awalnya itu biwalidayhi, dua orang tuanya. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk anak itu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu diceritakan bagaimana perjuangan ibunya. Ya, tapi perjuangan ibu ini kan tidak bisa tanpa dibantu oleh ayahnya. Ya, bagaimana ibunya hamalathu ummuhu kurhan, ya kesulitan dia hamil, kemudian wawada'athu kurhan, lalu penderitaannya ketika melahirkan, wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahran, lalu kemudian dia mengandung, kemudian menyusui selama 30 bulan. Ada kewajiban ibu dan ada kewajiban ayah di situ. Nah, andaikan ini saja dilaksanakan, orang tua itu sudah wajib kita perlakukan ihsan. Apalagi kalau dia mengantarkan kita sampai kepada tahap-tahap tertentu di mana kita sudah bisa mandiri. Makanya setiap doa Rabbi, kan 2 kali ini diingatkan oleh Allah. Satu doanya Nabi Sulaiman kan. Nah, satu lagi adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan. Di sini bedanya dengan yang satu lagi itu. Ya, wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin, kan gitu. Nah, jadi di sini kita ada wa aslih li, ya. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, jadi di sini nampak oleh kita bahwa munculnya anak seperti itu tidak terlepas dari kontribusi dari orang tua. Sekecil apapun kontribusi, insya Allah doa itu akan naik. Ya, semoga sudah ini ada pertanyaan melalui WA. Jadi modernisir bertanya kepada terkait kecerdasan sosial yang disampaikan, bagaimana membersamai atau mendampingi anak-anak usia yang masih belum banyak itu sebenarnya di saat mereka mulai bergaul dengan temannya di luar yang juga belum tentu baik, sehingga mungkin ada tip-tip bagi keluarga muda yang kadang-kadang ternyata berkeluarga itu nggak mudah sebenarnya. Yeah. Ketika belum punya anak memang nggak ada masalah. Kemudian begitu punya anak ada masalah. Ternyata susah anak dikasih tahu lagi begitu. Gimana bekali keluarga muda ini terus bisa mendampingi anaknya dengan koridor yang benar juga. Satu. Yang kedua, terkait tanggung jawab orang tua. Sampai batasan mana orang tua ini bertanggung jawab? Sudah balik semuanya ya. Kemudian ternyata anak ini sulit dikendalikan sampai dia yang sangat tidak diharapkan. Umpamanya terus dia berpindah agama, bertobat yang tidak terkendali. Nah, ini batasan orang tua tanggung jawab itu di batasan sudah balik usia 12 atau 13 atau 15 sehingga orang tua walaupun kepikiran tapi sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berdaya. Itu kan jadi pikiran. Ini banyak kasus-kasus kami di kantor dan ada beberapa pejabat itu menyampaikan susah Pak, sudah nggak bisa dikasih tahu. Jadi kadang-kadang sudah putus asa, walaupun nggak boleh. Nah, ini bagaimana mensikapi hal seperti ini? Nah, sehingga di kemudian hari kita tidak punya
tanggung jawab karena sudah tidak bisa di luar kemampuan orang tuanya ini mungkin gimana saja? Silakan. Kalau yang pertama itu mungkin yang paling ahli Ustaz kami ini. Jadi ada anak pada usia golden age itu ya. Nah itu memang perlu sekali perhatian khusus. Makanya perempuan-perempuan itu tidak diberi tanggung jawab ekonomi ya. Istri-istri itu tidak diberi tanggung jawab ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertugas untuk mendampingi anak-anaknya. Ya. Jadi kalaupun dia kemudian melakukan kegiatan ekonomi itu sifatnya adalah membantu, bukan menjadi tugas utamanya dia. Jadi tugas utama ekonomi itu siapa? Ayah. Nah, untuk itulah kemudian orang tua dalam hal ini ibu bisa memantau perjalanan anaknya ketika masa-masa emas itu, sehingga kemudian pada waktu dia telah mulai memayis ya, pada usia 7-8 tahun itu dia sudah mulai mengerti. Tetapi ketika dilepaskan pada usia-usia golden age itu, lalu kemudian pada kita kejar di belakang, tidak bisa. Jadi kalau kata orang kampung saya itu, betapapun bongkoknya rebung, ya, ini rebung bambu, bongkok gitu. Tapi kalau kemudian waktu dia masih rebung itu, kita topang sedikit, kita perbaiki sedikit, kita sanggah di mana-mana, dia akan lurus. Tapi kalau sudah jadi bambu, baru kemudian kita pengen meluruskan, dua saja kemungkinannya. Kalau tidak dia yang patah, kalau tidak dia kita yang ditendangnya. Nah, jadi kalau terjadi seperti apa yang ditanyakan tadi itu, ya kelalaian kita lakukan. Tidak bisa kita kejar dengan kuda putih pun tidak bisa lagi dikejar itu, sudah sulit. Jadi jangan biarkan masa-masa utama itu terlewat begitu saja. Makanya anfusakum wa ahlikum nara itu diingatkan betul oleh Allah, karena tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab duniawi, tapi tanggung jawab ukhrawi. Karena yang memberi amanah anak itu adalah Allah. Tidak semua orang yang menikah punya anak, lalu kita diberi oleh anak bersyukur enggak? Lalu bagaimana bukti kesyukuran itu? Lalu yang kedua, sampai usia berapa? Kalau yang perempuan sampai dia menikah, tanggung jawab orang tua. Bagaimana kalau sudah sampai usia-usia tertentu dia belum menikah juga? Ya tanggung jawab orang tua. Baru lepas tanggung jawab orang tua itu ketika dia, aku nikahkan engkau kepada anakku dengan mahar sekian, aku terima nikahnya, baru selesai itu. Terus kalau anak laki-laki gimana sampai dia balik? Tapi kalau sekarang balik pun itu kematangan jiwanya belum. Jadi sampai jiwanya matang, tanggung jawab orang tua. Lah, kita sudah bekali, kita sudah upayakan, tetapi kemudian ketika dia dewasa dia memilih yang lain, ya fatawakkal ala Allah. Tapi kalau itu karena kekeliruan kita, menjadi beban kita seumur kita dan sepanjang nanti kita di sana juga jadi beban. Kalau itu terjadinya karena kelalaian kita. Tapi kalau kita sudah siapkan, ya Nabi Nuh juga sudah mempersiapkan Kan'an. Tapi ternyata Kan'an berbelok jalannya, ya. Maka fatawakkal Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Oke, terima kasih. Ada Pak Wianto, sebentar Pak Wianto dulu baru Pak Wianto. Ini tamu dari Surabaya ini. Pak Wianto, Pak Wianto masuk pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaznya melakukan tadi selalu disinggung masalah kesehatan orang tua terhadap anak. Ya. Kan seorang bapak atau seorang ibu. Ya kan? Berarti di sini komunikasi antara suami istri harus tetap satu dalam keluarga. Karena bukan apa-apa, kita mungkin ada yang sebagai cukup doain aja dah, nah satu nggak bisa. Nah, berarti kan ada suatu yang miss gitu ya. Jadi dalam satu perintah komando ada satu miss. Ya, jadi bagaimana untuk memperbaiki seperti itu? Karena kan kita meskipun selalu orang tua, karena orang tua pasti ada suami dan istri. Ya. Ada apa ya? Terima kasih. Ya. Langsung satu lagi sudah ya. Satu lagi. Ini dari Surabaya. Moga Pak Wianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ragukan Ya. di surat Al-A'raf ayat 34 Al-A'raf 34. yang berbunyi walikullin ummatin ajal Isama fa'idha ja'a ajaluhu la yastakbiruna sa'ah wa la yastakdim. Itu paten firman Allah di ayat surah ayat 34. Sedangkan yang sering saya ragukan masih kurang hakul yakin saya. Banyak yang di surah, banyak yang diuraikan oleh para ustaz dan para penceramah. Sesungguhnya ajal itu bisa ditunda, bisa tertunda dengan satu perbuatan kita dalam kehidupan, banyak berbuat kebaikan, banyak beramal berinfak. Yang dibahas lari ke surat Al-Munafiqun. Kalau nggak salah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin wa saddaqa wa kum minas sholihin. Nah itu di mana posisi ayat atau terjemahan ayat begitu Allah mengatakan surat firman Allah yang masih bisa saya ragukan karena bisa apa betul karena perbaikan kebanyakan berinfak kebanyakan bersedekah panjang ajar Baik, Bapak yang pertama Bapak Pak Iwanto ya. Pertemuan dua orang dalam hal ini suami dan istri dalam kehidupan itu adalah untuk mengkomunikasikan. Jadi dua badan jadi satu hati, satu jiwa kan. Termasuk di dalam pendidikan anak. Suara yang keluar itu harus satu. Jadi jangan yang satu memerintahkan, yang satu melarang. Dan tidak boleh sekalipun kita bertengkar di hadapan si anak, persoalan anak atau persoalan lain. Dan itu bagi orang tua-tua kita dahulu itu dipelihara betul. Kita lihat orang-orang tua kita itu berupaya bahwa dia terlihat oleh anaknya itu damai terus. Padahal tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah kan? Apakah masalah ekonomi, apakah masalah apa. Tapi anak-anak tidak pernah tahu itu. Nah ini yang harus dilakukan. Tapi di zaman keterbukaan ini, nah ini yang diabaikan, yang dilupakan. Sehingga anak menjadi jiwanya terbelah. Memihak kepada siapa? Pada ibunya atau bapaknya. Padahal orang-orang tua kita dahulu itu tidak sekolah tinggi ya. Tetapi mereka tahu bagaimana kehidupan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi untuk itu memang harus kita belajar menjadi orang tua itu. Ya. Jadi bukan hanya belajar untuk jadi sarjana, tapi jadi orang tua pun harus belajar. Nah, supaya apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita itu menjadikan mereka lebih baik dari waktu ke waktu. Saya melihat ya, dalam kehidupan ibu saya itu cuma sekolah menengah. Ya, sekolah menengah sampai SMA aliyah lah boleh dikatakan. Bapak saya